Setuju sih, karena kalau misalnya dari saya yang baca itu mempermudah ya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita mau mulai DP rumah, apalagi para anak-anak muda nih, millennials, buat cicilan bulanan aja susah, apalagi harus nyiapin buat DP gitu kan. Jadi bagus sih menurut saya, dan itu kayak langkah bagus buat ngebantu nih para millennials yang mau punya rumah gitu. Setuju. Apa masalahnya? Ya kalau misalnya DP rumah itu kan biasanya mahal ya, besar-besar gitu. Kalau 0% kan mungkin yang belum ada duit bisa punya rumah. Kan di stok itu dia, tadi saya ke Pak Hirwandi. Pak Hirwandi tadi sudah dengar ya, itu tadi milenial yang pengen beli rumah gitu. Tapi satu sisi tadi kita menjawab permintaan dari Ray yang minta supaya bunga kredit kalau bisa fixnya agak lama gitu. Gimana jawaban dari BTN? Oke, kalau masalah bunga lama tuh kan kita di BTN ada yang sampai 20 tahun tuh ya. Untuk yang FLPP maupun subsidi sisi bunga. Kemudian juga untuk yang ASN TNI Polri kita bisa fix juga dengan jangka panjang. Kemudian juga dalam hal ini yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa ya saatnya sekarang beli rumah ya, khususnya para milenial. Perbankan sudah memberikan penurunan suku bunga yang cukup drastis ya. Sekarang tidak hanya single digit ya, tapi malah lebih kecil lagi ya, ada yang di bawah 5% gitu. Kemudian jangka waktu bisa kita berikan sampai 30 tahun gitu. Dan sekarang Bank Indonesia juga memberikan DP 0%. Jadi dan harga jual rumah juga sekarang sudah mulai diturunkan oleh pengembang. Jadi menurut saya sih saatnya lah sekarang untuk beli rumah, dan KPR-nya itu segera ke perbankan. Oke, kalau dari BTN memastikan fix bunga kreditnya juga akan tetapnya agak lama begitu. Saya ke Pak Satyo. Kalau Pak Satyo gimana nih Pak? Ini ada keluhan dari umumnya nasabah KPR ya. Bank lambat dalam penurunan suku bunga karena butuh waktu dalam penyusunan cost of fund alias biaya dana katanya. Lantas dengan jangka waktu insentif ini sampai Desember saja, apakah kebijakan penurunan suku bunga acuan tak banyak pengaruhinya ketimbang DP 0% atau ATMR? Ya, sebenarnya tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak semua bank itu memiliki kekuatan yang sama dalam penurunan suku bunga. Kan tergantung dari cost of fund-nya, biaya kreditnya, dan mungkin juga pencadangan segala macam. Tapi kalau kami di Bank Mandiri, kami pastikan bahwa kami sudah 3 kali melakukan penurunan suku bunga sejak tahun lalu, akhir tahun lalu, dan di awal tahun ini juga. Khususnya kami juga memberikan insentif gitu ya kepada fixed income yang payroll di Bank Mandiri. Kita mulai bunga dari 3,88% fix 1 tahun, 4,88% fix 3 tahun, maupun yang tadi 8,88% fix 10 tahun. Jadi bunganya sudah sangat kompetitif. Dan memang untuk DP atau LTV-nya 100% atau DP-nya 0, kita juga sudah kita buka untuk khususnya untuk job type pegawai yang payroll-nya kebetulan di Bank Mandiri. Sudah kita bukakan produk ini sebenarnya dari awal tahun sebelum aturan ini dibuka. Jadi kita coba bantu masyarakat khususnya rumah pertama atau kredit pertama untuk bisa membeli rumah dengan lebih mudah dan lebih murah. Oke, saya ke Pak Anung. Pak Anung, memang kalau dari Mandiri dan juga BTN menyatakan bunga kredit mereka sudah rendah. Tetapi kalau kita lihat SBD ke Bank Umum ada di level 10,79%, baru turun 88 basis point gitu dari posisi Juni 2019. Lantas apa langkah OJK untuk menurunkan, maksudnya ya mendorong perbankan menurunkan bunga kredit mereka? Ya, jadi begini, faktor suku bunga itu ada besarannya ada 4 ya. Yang pertama tadi disampaikan cost of fund, itu memang sudah turun-turun. Nanti saya sampaikan yang paling turun paling banyak itu memang tempatnya Pak Satyo. Nah, kemudian biaya overhead, ya, operating cost. Terus yang ketiga itu juga premi risiko yang saat ini memang cukup tinggi, Pak Sista ya, terkait dengan besarnya kredit resto itu. Nah, yang terakhir memang margin. Bank juga perlu margin untuk itu. Nah, bank itu sebenarnya sudah banyak berkorban juga. Margin mereka itu sudah turun hampir 75 basis point dari rata-rata sebelum COVID di sana. Nah, kalau struktur cost of fund-nya itu Bank Buku 1 memang masih di 4,9 ya. Tapi penurunan kredit di rata-rata kredit dibandingkan dengan penurunan DPK suku bunganya itu lebih banyak penurunan suku bunga kredit lebih tinggi di sana. Tempat Pak Satyo misalnya ya, suku bunga kredit sudah turun 146 basis point selama setahun terakhir, sementara suku bunga deposito itu turun 79 basis point di sana.
Nah itu juga terjadi di banyak di buku-buku yang lain, buku 3 dan buku 2 juga. Oke. Jadi sudah ada upaya untuk penurunan suku bunga. Nah Oke. kalau OJK cuma memantau saja ini. Nanti kalau Pak Satyo nggak turun-turun ya kita aja ngobrol. Siap, Anung. Oke, lantas apakah ada kebijakan baru nanti akan menyusul Pak selain ATMR dari OJK? Pak Anung? Ya, bisa diulang? Tadi sempat. Apakah nanti ada kebijakan lain yang bisa mendorong perbankan mungkin lebih fleksibel lagi menurunkan bunga kredit Ya. mereka selain ATMR? Ya, kita sedang cari inisiatif ya yang nantinya juga akan memperingan debitur, tetapi juga tidak memberatkan bank dari si prudensial. Seperti? Nah, itu masih ada di pipeline. Nanti kalau keluar sekarang. Nanti pelan-pelan, nanti nggak kejutan lagi. Nanti masih kapan-kapan undang Ya lagi kita. mana tahu ya kan, eksklusif disampaikan selagi masih ada Rey-nya di sini. Kalau Pak Toto gimana? Apa yang dibutuhkan? Tadi Pak Anung mengatakan nanti akan sedang disusun pipeline-nya begitu. Tapi apa yang sebenarnya dibutuhkan dari otoritas ini? Nah, sebenarnya begini, yang nanti sangat ini bagi ya, nanti kan inisiatif dalam digitalisasi dan seterusnya itu adalah produk-produk bank akan berkembang, termasuk nanti produk dari properti misalnya. Nah, yang kita permudah, yang sangat diinginkan bank itu adalah perizinan yang cepat dari sana untuk melayani. Nah, kita persingkat perizinan. Ini reformasi perizinan luar biasa yang akan kita sampaikan nanti. Ya, sebentar lagi kita akan keluarkan itu. Ya, Oke, sebentar lagi akan dikeluarkan. Dari Pak Toto, bagaimana Pak Toto dari pengembang apa yang sebenarnya dibutuhkan selagi memang pipeline-nya masih dipersiapkan? Ya, silakan Pak Toto. supaya langsung disusun, dimasukkan dalam list pipeline-nya. Ya, jadi ini masyarakat harus terima kasih sama Kompas TV ini kali ini karena terjadi lelang antara Bank Mandiri dan BTN. Jadi memang selain KPR yang ada yang memang setelah kita teriak-teriak memang mulai turun, dibantu oleh OJK, terima kasih Pak Anung dan juga apa yang telah dilakukan. Tapi sekarang kredit konstruksinya masih mahal. Sedangkan pengembang itu kan semuanya dihitung kos jadi beban masyarakat. Lah kredit konstruksi yang masih mahal ini itu kalau bisa juga diturunkan ke single digit. Single digit. Ya, supaya apa? Selain tadi perizinan yang disampaikan Pak Anung, kan peraturan pelaksananya dari Presiden sudah tanda tangan, ini akan sangat mempercepat posisi kita dalam proses perizinan juga di properti. Tapi kita juga butuh kredit konstruksi yang dilakukan oleh Bank Mandiri, Bank BTN, dan perbankan lainnya, supaya semuanya ke single digit. Oke. Lantas Pak Toto, bagaimana dengan cash flow perusahaan properti saat ini? Memang mereka dengan change ke tadi yang disampaikan Pak Irwandi, ke rumah yang harganya khususnya yang tertinggi di saat ini adalah 300 sampai 1 miliar. Rasanya nggak ada masalah, mereka sudah mulai bisa. Memang terpuruknya yang terbesar itu kan di kuartal ke-1 dan kedua ya. Apalagi khususnya kedua di bulan Maret April, isu awal dari COVID ini atau kejadian pandemi ini itu sangat amat terpengaruh kita luar biasa. Sekarang tinggal masalah lebih relaksasi terhadap pengucuran kreditnya juga Pak Irwandi dan Pak Satyo, karena itu sangat kita butuhkan untuk mereka para end user, sehingga ada suatu penyelesaian, tidak ada risiko dengan adanya KPR Inden. Karena KPR Inden itu buat asosiasi juga akan care terlalu besar terhadap properti developer itu. Kalau sudah diserahkan ke perbankan, itu buat kita kan lebih semuanya akan aman, termasuk masyarakat. Oke, baik. Itu tadi permintaan dari Rey. Lantas bagaimana nanti cara perbankan juga melakukan mitigasi risiko baik bagi perbankannya dan juga nasabahnya? Saudara, kami akan ulas selengkapnya. Tetaplah Anda di Business Talk.